kita dengan kiamat sangatlah dekat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Bu'itsu ana wasa'ka hatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Nah, ini Rasulullah SAW mengatakan 14 abad yang lalu. 1400 tahun yang lalu lebih, Rasulullah mengatakan antara aku diutus dengan kiamat seperti ini. Hari ini kita mau bilang apa ya Bunda? Saya melipat jari tengah saya. Artinya pintu gerbang kiamat sudah di depan kita dan kita tidak menyadarinya. Kalau pintu gerbang kiamat sudah terbuka. Kenapa saya mengatakan demikian? Rasulullah yang menjelaskan. Ada banyak kitab. Setidaknya ada beberapa kitab. Yang pertama, kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Madahim wa Asratu Sa'ah, karya Dr. Muhammad Al-Mubayyad, seorang syekh dari Syam. Atau dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Madahim, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Atau dalam kitab Nihayatul Alam, karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia. Rasulullah SAW mengatakan, "Bu'istu ana wasahka baina yaday sah sinina khawadiatan." Di pintu gerbang kiamat akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh tipu daya, penuh tipu muslihat, waspada. Berarti pintu gerbang kiamat sudah terbuka. Sudah terasa belum Bapak Ibu? Sudah. Di duren sawit sudah terasa? Sudah. Berarti duren sawit kiamat duluan ini. Indikatornya ada 5. Yang pertama, yukadzabu fil shadiq, orang jujur didustakan, orang benar dibohongi. Sejujur apapun saat itu orang berkata, didustakan. Sebenar apapun orang berbuat, dibohongi. Yang kedua, karena ini sistem, ketika yang satu terjadi, yang lain terjadi. Sekali lagi, ini sistem. Jadi memicu adanya berbagai macam hal. Sistem. Yang kedua, wa yusaddaqu fihal kadhib, para pendusta, para pembohong dibenarkan. Kenapa mereka dibenarkan? Padahal mereka pendusta, karena mereka pembohong, karena mereka berkuasa. Mereka punya kekuasaan dan mereka punya seperangkat alat untuk berdusta, dan mereka punya pasukan publik untuk membuat orang percaya dengan kebohongannya. Yang ketiga, wa yukhawwadu fihal amin. Jadi Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa yang namanya amin akan disingkirkan 14 abad yang lalu. Wa yukhawwadu fihal amin. Dan akan disingkirkannya orang-orang yang terpercaya, para pakar, orang yang mapan, mampu, ahli, expert, terutama dalam tata negara, dalam tata kelola negara, disingkirkan. Kenapa? Karena yang keempat, wa yukhawwadu fihal wa yu'tamanu fihal kha'in, karena yang memimpin, yang berkuasa adalah para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu bangsa. Dan yang terakhir, wa yaqulu ruwaibidah wa yaqulu fiha ruwaibidah, dan akan berkata para ruwaibidah di tengah-tengah umat. Man huwa ruwaibidah ya Rasulullah? Siapa ruwaibidah itu ya Rasulullah? Alladzina yakununa amral amma hum sufaha hum zuhada lakinnahum yatakallamun wa yatakallamuna 'anil amral amma. Itu orang-orang yang sebetulnya bodoh. Mereka tidak ngerti masalah hukum negara dan apa, tapi mereka ngomong di mana-mana, ngomong di medsos karena dibayar oleh si penguasa pendusta tadi. Jamaah, agak sedikit naik tensi saya ketika bicara masalah itu ya Bunda. Panas luar biasa. Dari 5 indikator tadi, mana yang belum terjadi ya Bunda? Para pendusta, orang yang jujur didustakan, orang benar dibohongi, sudah terjadi. Pendusta dibenarkan, sudah terjadi. Orang hebat, orang terpercaya, amin, disingkirkan, sudah terjadi. Para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu bangsa, memimpin kaum dan bangsa tadi, sudah terjadi. Para buzzer RP, ruwaibidah, sudah terjadi. Allahu Akbar. Berarti betul kita berada di pintu gerbang kiamat dan kita tidak menyadarinya. Lalu kapan kiamat terjadi Ustaz? Hanya Allah yang tahu, jangankan saya. Rasulullah sendiri tidak tahu kapan kiamat terjadi. Hanya Rasulullah sebutkan sedikit dari apa yang Allah firmankan. Yang pertama, kiamat akan terjadi hari Jumat. Kiamat akan terjadi hari Jumat. Sekarang hari apa? Ahad. Oh, alhamdulillah, sudah kelewat ya? Sudah kelewat. Yang kedua, kiamat akan terjadi di waktu subuh, ketika manusia terlelap dengan hangatnya dunia, dengan nyamannya dunia, akan terjadi. Yang ketiga, kiamat akan terjadi ketika azan tidak terdengar di muka bumi. Saya merinding ketika beberapa hari saya berada di Timur Tengah ya Bunda. Saat itu ada tugas dari sebuah lembaga.
Kami berada di Timur Tengah beberapa hari, ini negara Islam, negara Arab. Tapi saya tidak mendengar azan subuh saat itu. Tidak mendengar azan duhur, rupanya jauh dari masjid. Ngeri Bapak Ibu, ini negara Arab tuh. Pada Rasulullah mengatakan, La taqumu as-sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah wa Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak terdengar di muka bumi orang mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau ada pejabat melarang azan dikumandangkan pakai speaker, insya Allah itu pejabat kiamat duluan. Amin. Semangat rupanya. Alhamdulillah. Baik, ayat benar Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, apalagi kemudian tanda-tanda kiamat itu akan terjadi. Kapan kiamat akan terjadi? Kata Rasulullah SAW, kiamat akan terjadi ketika Quran tidak ada lagi di muka bumi. Sehingga akan ada satu momen di mana orang sholat lupa Quran karena Allah mencabut hafalan Quran dari ingatannya. Rakaat pertama aman. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Aman. Ruku, sujud aman. Rakaat kedua Allah angkat hafalan Quran dari diri. Imamnya lupa mau baca Quran. Makmumnya kesel, kok imam diam? Subhanallah, subhanallah. Makmum cuma bisa subhanallah saja. Karena sama-sama diangkat hafalan Qurannya. Maka sholat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Selesai sholat imam mengingatkannya. Lima tuzakirtumuni bil ayat. Aku nasitu bil ayat. Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Aku lupa dengan ayat Quran. Makmumnya mengatakan, kaifa nudzakiruka? Wa nahnu nasina ayatan. Wanasina ayatan, kami juga lupa. Maka sang imam lari ke lemari, mengambil mushaf Quran, dibuka, bersih mushaf Quran kita. Tidak ada satupun huruf yang dituliskan. Maka perbanyak baca Quran dari mushaf, bukan dari gadget. Beda pahala. Ya, sebelum Allah cabut hafalan Quran dari mushaf ya, atau dari ingatan kita. Yang keempat, yang kelima, kiamat tidak akan terjadi, melainkan Ka'bah sudah tidak ada lagi di muka bumi. Maka kata Rasulullah SAW, faksidu tawaf, perbanyaklah tawaf. Qabla ayyarfa'ah Allah, sebelum Allah mengangkat Ka'bah min makaniha, dari tempatnya. Fayyarfa'ha, maka jika Allah mengangkatnya, fala tajidu min aksariha faka'ana man lam takun min. Kalau Allah sudah mencabutnya, seolah-olah belum pernah ada Ka'bah di sana, bersih. Dan yang kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kiamat akan terjadi setelah orang beriman habis di muka bumi. Kabar gembira, orang beriman tidak akan menyaksikan kapan, seperti apa kiamat terjadi. Karena Allah mencabut nyawanya dengan sebuah angin yang berhembus dari bumi Hijaz. Satarihu riham min ardil Hijaz. Akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Ain al-Hijaz? Hijaz al-makanan ma bainal Makkah wal Madinah fa huwa al-Hijaz. Tempat yang terbentang antara Mekah dan Madinah, itulah Hijaz. Berarti dari Saudi Arabia. Dari Saudi Arabia ini akan berhembus sebuah angin yang sangat lembut. Saking lembutnya Rasulullah mengatakan iliyin. Angin iliyin. Aliyana yulinu iliyinan, lembut. La tamuru ala ahadin kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman ila khabadathu. Tidaklah angin ini melewati seorang pun yang dalam hatinya ada iman, walau sebesar biji sawi, angin ini akan mencabut nyawanya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada angin sepoi-sepoi jangan senang Bapak Ibu. Jangan-jangan itu angin iliyin yang mencabut nyawa kita. Halo? Enak sekali ini angin sepoi-sepoi. Ternyata kita yang cabut nyawanya. Tapi orang beriman akan merasakannya lembut. Saking lembutnya tidak serasa. Ada satu penelitian, beberapa orang dari pakar, expert dari meteorologi dan geofisika, dan juga ahli pertambangan. Mereka pernah lama tinggal di Saudi Arabia, bekerja di beberapa perusahaan minyak tambang Amerika, Aramco, Arabian American Oil Company. Mereka mengatakan, Ustadz, ada satu karakter khusus di antara tanah Mekah dan Madinah. Ditemukannya banyak gas CO, karbon monoksida. Ya, lupakah kita kalau karbon monoksida adalah merupakan bentuk gas yang sangat lembut, zat yang sangat lembut, unsur yang paling lembut gas, dan dia silent killer. Ada mobil parkir di pinggir jalan dalam keadaan nyala, AC menyala, penghuninya mati karena ada bocor dari knalpotnya.
karbon monoksidanya masuk ke dalam ruangan mobil sehingga dia menghirup dan lemes. Luar biasa, anginnya lembut, orang tidak merasa dicabut nyawa. Dan yang terakhir, kiamat tidak akan terjadi melainkan orang-orang yang buruklah yang tinggal di muka bumi. Seburuk-buruk makhluk di alam semesta adalah manusia yang menyaksikan kiamat terjadi. Inna syiraran nasi fil alam alladhina ja'athumus saatu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi, makhluk di muka bumi adalah yang datang kiamat menimpa mereka tiba-tiba. Laisa lahum iman wala bimiski dzarrah. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji zarah. Jadi kata sahabat, "Ya Rasulullah, alaysa fil muslimun?" Apakah tidak ada orang-orang Islam pada saat itu? Oh, banyak orang Islam. Pada saat kiamat terjadi banyak orang Islam. Lakinna laisa lahum iman walau bimiski dzarrah. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji zarah. Aina imanuhum ya Rasulullah? Di mana iman mereka ya Rasulullah? Hum yabi'udinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual iman mereka dengan harta dunia. Mereka menjual imannya demi pangkat di pundak. Demi pangkat di pundak atau demi jabatan atau demi triliunan. Sudah terjadi Bapak Ibu? Itu dia, berat kalah yang akan menyaksikan kiamat.